Saudara-saudara, di lecture kali ini akan membahas tentang membangun masyarakat berkelanjutan. Pilihan tema ini kita ambil karena kita menyaksikan konsep pembangunan berkelanjutan telah lama diwacanakan dan diimplementasikan. Tetapi pada satu sisi kita melihat ada peningkatan kesejahteraan, tapi sisi yang lain kemiskinan juga meningkat, kesenjangan juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya konsumsi. Padahal sumber daya alam dan lingkungan ada keterbatasan. Penduduk yang terus meningkat ini dapatkah dijadikan indikasi bahwa masyarakat sebetulnya tidak peduli dengan pembangunan berkelanjutan? Ada dua hal yang ingin kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana membangun kepedulian masyarakat tentang pembangunan keberlanjutan dan bagaimana konsep itu diimplementasikan untuk negara tercinta kita ini. Untuk membahas hal tersebut, bersama kita telah hadir Profesor Dr. Rukaisih Ahmad. Beliau adalah Ketua Program Pascasarjana Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Prof. Rukaisih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kuliah Prof tentang hal ini? Iya, saya sudah melakukan untuk pembangunan berkelanjutan itu di dalam mata kuliah ilmu lingkungan. Itu. Dan diberikan kalau di pasca itu pada semester 1. Tetapi di S1 juga itu sudah diberikan di semester 1 juga dalam mata kuliah pendidikan ilmu lingkungan. Saudara-saudara sekalian, dengan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berkelebihan, maka terjadilah krisis lingkungan dan penipisan sumber daya alam. Dan seperti kita ketahui bahwa ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan. Yang pertama adalah adanya ketidaktahuan atau kebodohan. Yang kedua adalah karena terjadinya kemiskinan. Dan yang ketiga adalah adanya keserakahan. Yang pada dasarnya ketiga hal tersebut bisa ditanggulangi melalui yang pertama, kalau ketidaktahuan tentu saja kita harus menggunakan jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Untuk kemiskinan, dalam hal ini pemerintah hendaknya membuka banyak lapangan kerja. Dengan adanya lapangan kerja, mereka yang tadinya miskin menjadi lebih meningkat perekonomiannya, sehingga mereka mungkin tidak akan mencuri kayu di hutan untuk memasak karena kemiskinan. Untuk menanggulangi keserakahan, hendaknya pemerintah menegakkan produk-produk hukum dan juga memberikan suatu apa yang disebut dengan environmental tax. Harapannya dengan ketiga pendekatan tadi, maka lingkungan akan dapat diselamatkan. Namun demikian, pendidikan itu memerlukan waktu. Karena apa? Karena pendidikan merupakan suatu proses di mana mengubah psikologis manusia, artinya nilai yang atau sikap yang dipunyai oleh manusia dirubah menjadi nilai yang lebih berwawasan lingkungan, yang lebih bersikap terhadap lingkungan, dan itu adalah memerlukan waktu. Bennett dalam bukunya mengemukakan bahwa krisis lingkungan pada dasarnya bukan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, dan juga bukan oleh pertumbuhan ekonomi dan politik. Itu akan terjadi karena human attitude dan value which motivate the decision. Artinya bahwa
sikap dan nilai dari manusia akan memotivasi untuk membuat decision atau untuk bertindak. Tujuan dari pendidikan lingkungan pada dasarnya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti lingkungan bagi kesehatan dan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Mereka harus sadar bahwa ada interaksi antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Artinya lingkungan manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga adalah merubah sikap yang tadinya sikap antroposentris menjadi sikap ekosentris dan sikap biosentris. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas. Artinya bahwa setiap individu di dalam masyarakat ini harus turut beraktivasi di dalam memelihara dan melestarikan lingkungannya. Prof. Rukaisi, setelah mendengar lecture dari Ibu baru saja, saya menyimpulkan attitude masyarakat itu sangat berperan penting dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Menurut Ibu, bagaimana kondisi masyarakat saat ini? Menjadi bagian yang menyukseskan atau justru masih menghambat atau ya tidak care lah terhadap itu? Iya, begini Pak Ardianto, kalau saya sebutkan belum ada yang melakukan pembangunan berkelanjutan, ya tidak juga. Karena apa? Karena ada beberapa industri yang sudah melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam arti dia sudah memenuhi kepada kriteria-kriteria dari pembangunan berkelanjutan. Salah satunya misalnya menggunakan green economy misalnya. Kemudian dia juga sudah memberikan biaya CSR untuk meningkatkan, untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Bukannya itu hanya kayak gula-gula yang ditabur sehingga semut datang, tapi problem mendasarnya tidak teratasi? Memang ya sebetulnya tidak begitu teratasi, karena sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan yang penting yaitu merubah sikap psikologis manusia menjadi mempunyai nilai yang tadi saya katakan dari antroposentris menjadi biosentris, artinya yang mencintai lingkungan. Banyak seperti misalnya pengusaha dari illegal logging, berarti dia mempunyai paradigma yang disebut dengan antroposentris, karena dia hanya berpendapat bahwa hutan itu adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kebanyakan dari pengusaha-pengusaha, tidak semua, masih ada yang sengaja mengeksploitasi sumber daya air misalnya. Nah, contoh misalkan ada beberapa pabrik kemasan air yang mengambil sumber daya airnya itu dari Bogor, yang kalau di Jakarta dari Sukabumi, sehingga air yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi sedikit. Karena apa? Karena sudah terkuras oleh industri-industri tadi. Nah, memang sepertinya kebijakan pemerintah itu lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Iya, seperti betul. misalnya air, terjadi kelangkaan air bersih, diselesaikan dengan mendirikan industri air bersih. Iya. Ya ada, tapi menjadi mahal. Jadi Betul. saya kira attitude masyarakat harus diedukasi, tetapi pemerintahnya juga harus diedukasi. Bagaimana? Betul sekali, saya setuju sekali bahwa pemerintah juga setidak-tidaknya dia harus bersikap atau berwawasan lingkungan dulu. Kalau dia sudah mempunyai sikap dan value yang berwawasan lingkungan, setidak-tidaknya dia mengetahui bahwa masyarakatnya itu apakah melanggar aturan atau tidak. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana penegakan hukum dari hukum-hukum lingkungan yang sudah disusun supaya dipatuhi, bukan
sekedar hukum kemudian ada yang melanggar, tetapi atau dengan bisa kata lain Ibu ingin dibayar. atau dengan kata lain Ibu ingin mengatakan bahwa hukum sebetulnya belum dijalankan. Artinya begini, hukum sudah ada. Misalnya ada apa ya, kesenjangan atau ada klaim dari masyarakat kecil dengan adanya pencemaran air sungai yang disebabkan oleh suatu industri. Tetapi pada waktu di pengadilan, hampir semua klaim tadi yang dipersalahkan adalah masyarakat. Jadi bukan di owner dari industri tadi. Karena memang sukar untuk menentukan kalau misalkan Kali Ciliwung dialiri oleh limbah dari bermacam-macam industri, kita kan tidak bisa mengatakan bahwa industri inilah yang sebetulnya yang menyebabkan permasalahan terhadap masyarakat itu. Dan kebanyakan justru di bidang hukum atau di pengadilan yang dimenangkan adalah industrinya, bukan masyarakatnya, kebanyakan. Tapi bukan berarti semuanya. Tapi pada sisi yang lain kita juga melihat bahwa tidak selamanya masyarakat itu harus dibenarkan ya. Iya, misalnya betul. Industri itu memang mencemarkan 10.000 ton air cemaran. Tetapi masyarakat yang jumlahnya jutaan itu seharinya bisa berapa kali lipat dari 10.000 ton itu ya Bu ya? Iya. Jadi masyarakat juga harus diedukasi. Betul, masyarakat harus diedukasi juga, terutama mereka-mereka mungkin masyarakat yang bermukim di bantaran-bantaran sungai. Itu saya sangat setuju sekali dengan kebijakan dari Gubernur DKI yang baru dengan akan memindahkan masyarakat yang ada di bantaran sungai ke suatu wilayah, sehingga diharapkan sungai Ciliwung yang tadinya mungkin dikotori oleh hasil kotoran dari manusia, itu artinya bukan dari industri, bisa ya berkurang lah. Kalau menjadi clean sama sekali saya kira tidak mungkin. Jadi dengan kata lain dari dialog ini Ibu ingin mengatakan bahwa edukasi harus jalan, tapi edukasi tanpa diikuti dengan penegakan hukum juga tidak akan berhasil. Oke. Begitu Ibu ingin menyatakan. Saya sangat setuju sekali. Jadi edukasi baik kepada masyarakat, artinya anak-anak di sekolah dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, juga pendidikan kepada masyarakat umum, mungkin dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri mungkin ya Pak, itu Tapi ya tadi, untuk umum. tapi Ibu tadi juga mengatakan pemerintahnya juga perlu diedukasi. Jadi bagaimana kita mengharapkan satu edukasi dari pemerintah yang perlu diedukasi? Bukan begitu. Jadi artinya pemerintah seperti misalkan Dinas Pertamanan DKI Jakarta, hendaknya dia bekerja sama dengan perguruan tinggi. Siapa yang memberikan edukasi adalah tentu orang-orang yang ahli. Jadi mereka harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, saudara-saudara, inilah dialog kita kali ini tentang membangun masyarakat berkelanjutan. Banyak hal yang bisa kita pertajam dalam dialog ini. Apa yang Anda lihat, saksikan pada tayangan ini bisa Anda komentari. Jika komentar-komentar Anda sangat substansial, mengubah jalannya pembicaraan ini, maka kita akan melakukan tanggapan pada kesempatan yang akan datang. Prof. Rukesi, terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan di negara kita yang kita cintai ini dapat terwujud. Terima kasih.